Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Lagu ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Lagu ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, di sini itu memang untuk fasilitas kesehatannya ya, dan ada rumah sakitnya juga. Nah, ada yang unik. Di sini ada tempat sembahyang umat Hindu. Astunggara, Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, semoga memberkati kita semua. Dan itu adalah salah satu cita-cita kita semua, termasuk Santi Dharma Chandra, bahwasanya di setiap instansi negara itu, meskipun di luar Bali khususnya, apalagi instansi negara yang ada di baik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, atau di daerah Jabodetabek ini memiliki persembahyangan umat Hindu. Dan semoga nanti next di Istana Negara juga bisa ada tempat sembahyang umat Hindu, atau ada pura yang akan melinggih di sana. Itu cita-cita Santi ya. Namanya cita-cita kan nggak apa-apa. Baik ya Pak Prabowo, boleh ya. Semoga boleh ya Pak ya. Nanti untuk di Istana Negara akan semoga kelak akan dibangun pura. Nah, ini juga untuk luar biasa. Nanti bagaimana untuk liputannya nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua. Terima kasih, matur suksma. Santi, 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 Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia. Nah, sekarang saat ini Santi sudah berada di lantai 5 ya, untuk melihat tempat sembahyang umat Hindu yang ada di Kementerian Pertahanan. Ya, ini kita bisa lihat untuk masuk ke sini. Nah, kita masuk ini karena di rumah sakitnya, kita ada di area MCU-nya ya. Nah, kita bisa lihat untuk di sini. Nah, ini adalah Padmasari Santi Buana. Kita bisa lihat masuk ke sini ya. Om Swastiastu. Nah, ini sudah ada ruangannya ya. Sangat estetik ya, kalau kita bisa melihat untuk di sini. Nah, ini untuk udupanya sudah tersedia. Ini yang pokoknya kalau di Jakarta itu meskipun pakai celana, yang penting pakai ini tuh boleh. Karena kan lebih simple kalau di sini. Nah, ini sebelum masuk ini juga sudah disediakan untuk ngetisin tirta. Ya, kita ngetisin tirta dulu. Masuk di sini, kita udah ada di sini. Nah, ini sangat kreatif sekali, umat Hindu itu sangat kreatif sekali di mana-mana. Makanya Santi itu love you so much sama umat Hindu. Ya, kita bisa masuk di sini. Nah, ini yang unik ya. Ini yang unik. Bahwasanya biasanya kan pura atau tempat-tempat sembahyang, masuk aja kayak pura atau tempat-tempat sembahyang itu kan identik dengan alam ya, atau outdoor lah. Nah, ini karena di ruangan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, ini pakai lukisan 3D ini. Ini gambarnya laut nih. Ini kayak proses melasti ya. Ini kita lihat kayak proses melasti. Ini laut, ini di sini. Nah, kita lihat untuk di sini. Terus ini juga ada kulkas juga. Nah, karena orang Bali tuh nggak bisa jauh-jauh dari kopi. Jadi disediain kopi. Jadi kalau di sini mungkin habis sembahyang atau apa, atau pengen diskusi sesama umat sedharma, nanti ada kopi juga di sini.
Ya, ada permen juga. Terus ini kita bisa lihat nih gambar-gambar, ada penjor, lukisannya. Jadi nuansanya itu tetap seperti di Bali, ya. Meskipun di tanah rantau di Jakarta itu luar biasa. Nah, ini kita bisa lihat untuk di sini, ini pura juga, ini gunung ya. Mungkin ini simbolis seperti Gunung Agung di Karangasem, Bali. Nah, ini juga kita bisa lihat untuk di sini, ini pohon-pohon semuanya detan, ini perempuan Bali, ini rumah semuanya luar biasa. Nah, ini juga adalah Padmasari yang memang mungkin seperti Padmasana, tapi karena size-nya untuk ruangannya dan lain-lain ini makanya disebut dengan Padmasari. Beliau tempat berdirinya Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi bagaimanapun ini juga luar biasa untuk nanti berharap di setiap instansi negara nanti ada pura-pura atau memang kalau tidak bisa untuk pura, Padmasari saja udah cukup. Seperti itu kita bisa masuk untuk di sini. Nah, kita untuk lihat di sini. Oke, ini juga ada pejatinya. Ini juga untuk punianya lucu tahu. Jadi ganda punianya bisa dilihat di Zoom. Luar biasa ya kreativitas umat Hindu ya. Jadi ini juga ada tempat bijanya, ini tirta, ini pejatinya, di sana juga ada tempat berdirinya. Baiklah, nanti Santi mau diskusi langsung dengan beliau, dengan Aji Mangku, Gusti Jelantik, yang beliau juga purnawirawan, Letnan Kolonel, yang putra besaki yang memang untuk ngayah atau ngabdi di Jakarta dan di Bogor seperti itu. Nanti bagaimana tuh diskusinya nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mas Santi. Oke. Astunggara berkat Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa. Sekarang Santi Dharma Chandra berada di Kementerian Pertahanan, tepatnya di rumah sakitnya yang ada di Dr. Suyoto. Benar ya? Rumah sakit Dr. Suyoto. Rumah sakit Dr. Suyoto. Nah, ini ada yang unik sekali ya. Apalagi di kementerian, terus di Santi sendiri pribadi juga motor suksma banget bahwasanya ada Pura Padmasari Santi Buana yang sudah ada di rumah sakit ini, dan ini mencerminkan bahwasanya kita masih untuk sangat menghargai dengan adanya leluhur Nusantara, Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa, dan kekuatan alam semesta. Sebelumnya Om Swastiastu, Aji Mangku. Swastiastu. Nah, ini kan di sini nih, mungkin Aji Mangku yang bisa cerita untuk tentang Padmasari Santi Buana ini. Santi Buana, Santi di mana-mana. Baiklah. Baiklah, Aji, ini sepenting apakah sih kenapa ada Padmasari yang ada di Kementerian Pertahanan? Dulu aja di Kementerian Pertahanan, Oke. Nah, beliau adalah Letnan Kolonel dan sekarang pensiunan, berarti purnawirawan seperti itu. Juru Mangku. Oke lah. Masuk sini, Juru Mangku sini. Oke, baiklah, semua. Baiklah, ini bagaimana? Kenapa sangat pentingnya dibangun Padmasari Santi Buana ini? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Santi Dharma. Ya. Santi Dharma Chandra dimanapun berada. Astunggara ngayu bahagia lisan. Saya punya anak kebetulan sini, tentu merasa bahagia karena Santi Dharma Chandra itu bisa berkunjung ke sini untuk melihat dari dekat kenapa sih dibangunnya Padmasari Santi Buana ini. Ini sebenarnya ada cerita, Mbak Santi. Cerita ini yang saya rasakan dulu, di mana saya berpikir seyogianya, seyogianya. Rumah-rumah sakit besar itu ya tentunya ada tempat ibadah semua agama. Gitu mencerminkan bahwa pelayanan atau fasilitas umum di mana tempat ibadah itu adalah bagian dari sarana pendukung umatnya untuk melaksanakan semayang atau bersujud kepada hadapan dia untuk mendapatkan kesembuhan, gitu kan, kesembuhan penyakit, kelancaran dalam tugas. Tentu latar belakangnya adalah saya mencoba membangun bersama-sama di rumah sakit RSPAD Angkatan Darat. RSPAD Angkatan Darat Pusat itu. Di sana ada juga Padmasari dalam ruangan itu lebih besar daripada ini karena memang satu ruang besar diberikan.
Awalnya ada seorang anak buah saya kena sakit kanker lidah. Ya. Itu dari Angkatan Darat? Gitu? Ya, Angkatan Darat dari Udayana. Dulu saya kan jadi pelatih di Udayana, di Singaraja. Jadi saya punya anak buah dulu propos di Singaraja. Ya, namanya Pak Sutape. Sersan Sutape, Sersan Sakti Sutape. Di mana dia kena kanker lidah, ya kanker lidah. Sudah 1 bulan lebih berada di Jakarta di RSPAD, dan saat itu ingat sama saya, saya dicari, saya ditunggu di rumah sakit itu hampir 1,5 bulan. 1 bulan. Pengen nemui saya karena satu-satunya yang ada di Jakarta itu kan saya. Saya adalah seniornya dan pelatihnya. Jadi dari berjalan dari itu, menunggu saya di setiap tentara lewat itu dilihat sama istrinya, apakah ini ada Haji Jelantik, gitu kan? Ditanyalah. Setiap orang tentara lewat di sana kan pusat tentara, ditanyakan nggak mungkin tahu. Namanya Jelantik itu orang Bali, Letnan Kolonel itu banyak, segudang gitu kan. Jadi ya untuk itulah makanya ditemui saya setelah itu. Haji Jelantik ya? Iya Bu, masih kenal sama saya Haji. Kalau nggak salah ibu Sutape ya Bu? Enggak, tiang Sutape. Kenapa di sini? Karena ada bapaknya sakit, sudah mogok makan. Itu sudah mogok makan. Di mana dirawat? Sudah 1,5 bulan, kanker lidah. Akhirnya saya cari, udah mogok makan dan tidak mau ditemui oleh siapa-siapa. Tiang datang ke situ, saya tanya, ini ada Haji yang dulu pelatihnya di sana, yang dulu komandannya. Dilihat saya, lihat dia mau menerima saya. Saya bilang, sakit apa ini? Ini keadaannya suami saya. Akhirnya saya berpikir, saya harus lunas tambah. Bukan hanya dari sini aja. Saya berpikir waktu itu kalau nggak salah jam 2.30 sore kan. Saya langsung pergi ke Rawamangun. Ke Rawamangun. Bejati. Oh iya, saya beli di Pejatian ini. Saya berangkat ke Gunung Salak. Lunas tambah di Gunung Salak. Lunas tambah di Gunung Salak. Kan kenapa? Kok saya ke Gunung Salak tidak di Rawamangun saja lunas tambah? Karena saya keyakinan saya itu karena saya berada di daerah Pasundan. Saya kan orang Bogor ini, berada di daerah Pasundan. Saya mau ke leluhur Pasundan dong. Saya tinggal di Bogor kan gitu. Kalau di Jakarta leluhurnya Betawi. Iya. Gitu. Akhirnya saya ke sana ke Gunung Salak saya. Sudah itu kalau nggak salah sampai jam 10.30 malam. Ya, agak ngeri-ngeri juga, agak dikit kan merinding-merinding kan nggak ada orang zaman itu, pemangkunya juga nggak ada, ya baik kayak sekarang. Gitu. Jadi saya mikir lunas saya di sana ratu itu betara saya melinggih ring Parayangan Agung Jakarta. Gitu saya. Mohon lunas tambah begini wenten umat duwe sakit Bali ya kini sakit kanker yang lunas tambah ratu di betara sampai langsung lunas sama bakti, selesai bakti langsung kembali waktu ke Jakarta. Nyampe jam kalau nggak salah jam 12.30 jam 1-an saya nyampe di sini. Ya langsung saya datang ke tempat dirawat, langsung saya petisin lunas langsung minum. Setelah diminum, saya bilang nanti istirahatin lagi besok pagi minum lagi. Langsung saya balik ke Bogor, kan? Nyampe di rumah kalau nggak salah jam 3 lebih ke jam 4 pagi. Nah itulah perjuangan nih. Nah setelah itu, sampai saya di Bogor, besoknya saya tanya ke ibunya, ke istrinya. Lah itu istrinya bilang, saya tengokin lagi pagi-pagi ke sana, saya bawain makanan, bawain apa. Ternyata saya lihat lidah yang tadinya menjulur keluar itu masuk ke dalam. Jadi udah bisa makan bubur. Perawat dan dokternya bingung, dok kok bisa kemarin itu seperti itu, kok sekarang ada apa ini? Nah, itulah yang membuat saya, memberi motivasi saya. Di tiap rumah sakit itu seharusnya ada pura, tempat ibadah, sehingga dari situ nanti akan keluarganya itu bisa memohon lunas gitu kan,
Nah, dengan adanya pura minimal Padmasari untuk ngayeng leluhurnya lah di Bali, ida betari san melingkih kan gitu, mungkin dimanapun dia berada di sekeliling kita itu dia kan maha ada. Jadi itulah sarana pendukung kita kan ada minimal ada Padmasari untuk kita memohon di sana memuja beliau. Nah setelah itu saya punya senior zaman saat itu beliau jadi kabak keamanan di sini di rumah sakit Gatot Subroto. Namanya Gusti Made Rudita. Gusti Made Rudita, pangkatnya Letnan Kolonel. Nah, Beli, bagaimana kalau kita sini bangun pura Beli? Kira-kira ada nggak ruangan kosong di dalam ini membuat Padmasari dalam ruangan? Beli kan kabak PAM di sini harusnya beli bisa mencari tempat. Nah, ya, gue udah nggak dibeli yang bertanggung jawab nyari tempat, nah, gitu ceritanya. Setelah itu benar dapatlah saat itu akan dibangun gereja di sebelahnya itu diberikan untuk pura. Nah, saya bagi tugas sama beliau, beli sekarang ayo kita bangun. Beli membuat proposal, beli yang bertanggung jawab untuk nyari membangun di dalam, saya yang di luar. Saya di luar. Saat itu saya memang banyak punya tanaman di Jerawa di Bogor itu, tanaman kantil. Saya punya ada bunga kantil itu, ada kantil putih itu, saya punya sekitar 4 drum yang gede-gede itu. Udah berbunga. Nah, udah berbunga nih. Saya bilang ini harus saya aturkan ini, karena biar nanti buat orang banyak. Jadi di rumah itu nggak perlu bagi saya itu, hanya kita saja yang melihat. Kalau di pura itu bisa dimanfaatkan. Makanya saya bertanggung jawab untuk taman, untuk lampu-lampu, AC saya bertanggung jawab. Nah gitu. Jadi dari itulah makanya ada pura yang di Pura Gatot Subroto. Setelah itu saya berpikir begitu ini dibangun, nah dulu kan sulit ini. Nah, dibangunlah menjadi lantai 26. Ponaan saya tadi 26 lantai. Udah itu saya bilang, Gus, gimana di sana? Coba komunikasi, kita akan membangun Padmasari dalam ruangan. Saya ngomong sama Kabaranahan namanya itu Masda Yusuf Johari, itu beliau. Saya mohon dukungannya Bapak, bantuannya untuk mendapatkan alokasi tempat pura. Karena di Merdeka Barat di kantor Kementerian Pertahanan saya juga membuat Padmasari yang sama. Cuman ini kalau yang di sana tidak, karena saya nekat di sana. Dapat ruangan satu, makanya sekarang itu dapat ruangan satu di sana. Ya ukurannya 5 kali 6 diambil orang gitu kan, di lantai 13 diambil. Udah saya menghadap lagi ke Kapuskom di sana. Ya udah menghadap di sana. Kita ngecek ke lapangan, kita menemukan satu ruangan, langsung saat itu juga saya eksekusi bangunan itu karena sudah berarti diberikan. Di Kementerian Pertahanan di Jakarta sendiri di Medan Merdeka juga ada ya untuk Padmasari. Di lantai 10. Next nanti ke sana ya. Lantai 10. Nah, berlanjutlah ke sini dengan adanya. Kenapa? Saya kok ambisius membuat sesuatu tempat atau tempat ibadah pura di sini. Nah, berkoordinasilah dengan Letnan Kolonel Made Sidi. Dulu Letnan Kolonel. Dan itu ya sekarang Kolonel Made Sidi. Saya berkoordinasi, coba dari katanya, di sana ada ruangan-ruangan kosong. Jangan di ruangan-ruangan kosong yang lama, cari di gedung baru. Di gedung baru. Yang sukle. Cari yang sukle. Ada di sini satu dikasih ruangan gitu. Ternyata pimpinan kepala rumah sakitnya zaman itu dokter Kolonel Dokter Gunawan ya. Di SPLT. Ya. Subspesialis. Jadi untuk objin ya. Objin. Subspesialis gitu. Nah, itulah memberikan izin ruangan ini. Nah, setelah diberikan izin ruangan ini, ada ruangan. Nah, ini kalau nggak salah 6 kali 4 kalau nggak salah ini. Nah, gitu 6-nya ke sini 4 ke sana kan. Berarti tahun berapa ini? Baru ini baru 2 tahunan lah. 2 tahun. Ya, gitu. Berarti ada udalan juga? Nggak ada udalan, makanya namanya Padmasari. Kalau pura ada udalan. Tapi kan udah sebagai perwakilan dari pura lah ya. Intinya gini Mas Santi.
kenapa saya bangun ini? Pertama, saya bangun ini karena kembali lagi bahwa pura itu ada tempat ibadah apapun bentuknya, baik pura maupun gereja maupun masjid, itu tujuannya kan untuk membina baik personil tenaga medis maupun bukan tenaga medis. Kayak mungkin keluarga pasien juga ya. Termasuk keluarga pasien. Termasuk juga untuk konseling kan, untuk bagaimana kita umpamanya ada darbika mau masuk dan sebagainya kan gitu. Nah, untuk penyembuhan juga pasien kan gitu, doa penyembuhan pasien dan sebagainya. Benar-benar. Nah, itulah yang membuat saya sedikit ambisius gitu. Ini harus jadi gitu kan. Harus dengan tekad yang bulat. Dengan tekad yang bulat, kenapa saya ngambil itu namanya ini Santi Buana, itu Padmasari Santi Buana. Ini adalah bawahan dari itu Pura Wira Santi Dharma Septul. Karena ini ada bagian dari Kementerian Pertahanan. Itu di sana yang besar, di sini yang kecil. Itulah yang membuat saya ngasih nama kebetulan Mbak Santi ke sini, dan namanya Santi juga, cuman Buana. Santi itu damai, Buana itu untuk alam. Untuk alam ya. Bahasa Thai juga kan. Ada Buana Agung sama manusia Buana Alit. Itulah yang membuat saya membuat ini dengan harapan sekali lagi seperti di sini, otomatis kan ya ada tanggung jawaban di sini. Yang ngempon lah ya. Pengempon. Bukan KKN. Kita untuk memfasilitasi semua umat yang ada, umat Indonesia, karena banyak umat Indonesia di sini. Berapa Kita ada kurang lebih 11 di sini. 11. Nah, ini mungkin untuk memang idenya Aji ini luar biasa ya. Itu dulu juga cita-citanya Santi. Dulu Santi kan sebelum pers dibikin konten sendiri untuk media di Santi Dharma Chandra. Waktu itu Santi itu sering bertugas di Istana Negara. Waktu itu sempat di Bali TV gitu kan. Nah, kan kalau kita di Bali itu kayak ngatur rencana dan lain-lain, itu kan lebih peaceful ya, secara alam, Buana Alit, Buana Agung gitu kan, seperti itu. Terus Santi pernah waktu itu diundang di salah satu acara bersama senator yang ada di DPR, DPD, bilangnya DPD. Waktu itu kan kantornya kan hampir sama satu komplek dengan DPR sama MPR RI. Nah, waktu itu Santi menjadi ketua panitia dan memimpin doa pakai agama Hindu. Nah, ini buat siapapun di sana, mungkin ada yang jangan malu kita untuk menunjukkan identitas kita sebagai umat Hindu. Jangan sampai kita hanya cuma mengikuti saja untuk jadi follower, jangan, tapi kita harus bisa menjadi trendsetter. Contohnya pas kemarin Santi jadi ketua panitia dan berpidato di salah satu gedung MPR dan DPR RI, Santi memimpin doa dengan pakai agama Hindu. Santi tunjukkan bahwasanya umat Hindu ini ada loh, dan sometime one day kita nggak pernah tahu bahwasanya umat Hindu kelak akan jadi pemimpin negara ini, mungkin bisa jadi presiden, dan itu tidak masalah. Karena apa? Karena Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu pun dari kitab Sutasoma, dan beliau pencetusnya adalah Empu Tantular. Jadi itu kan semuanya rentetannya itu dari leluhur Nusantara. Tidak ada yang salah untuk umat Hindu menjadi pemimpin, jadi presiden, jadi ketua DPR, MPR, atau Kapolda, Kapolri, atau siapapun, semuanya memilih hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Yang penting apa? Ada pernah jadi kasau tadi. Oh enggak ya, benar ya, benar Santi ya. Mungkin Santi kelak next jadi penasehat presiden, ya kan sebagai dreaming di depan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, karena kita yang harus melihat adalah secara kualitas pribadinya, bagaimana perjuangannya untuk tentang negara Indonesia, integritasnya, terus konsistensinya, itu yang paling pentingnya, seperti itu kan. Nah, baiklah Aji, terima kasih untuk semangatnya. Sebenarnya gini, gimana konsepnya gimana Aji? Kenapa saya membuat konsep seperti ini? Nah, konsepnya ini kayak gini. Nah, jadi konsep ini kan ini ada di dalam ruangan. Nah, kebetulan lorong itu kalau orang lain tidak mungkin lorong itu dijadiin ya seperti ini ya. Kita angkul-angkul atau kita buat ini biar indah, biar seolah-olah itu ada di alam terbuka. Makanya saya mencari tukang lukis dari Singaraja. Oh, tukang lukisnya langsung dari Singaraja? Singaraja ini namanya Pak Ketut yang melukis dari Singaraja. Nah, makanya saya bilang Bapak Ketut, konsep saya itu biar bersinergi antara
dinding yang satu dengan dinding yang lain, dengan juga batu alam. Nah ini disangka batu alam, lukisan ya. Nah ini lukisan. 3D. Nah ini disangka batu ini, bukan. Ini ini toh busa ya, busa. Itu juga anunya tuh angkul-angkulnya busa juga kan. Oh gitu. Jadi kita mirip kayak batu-batu gitu ya. Itu buat batu palimanan tuh. Ya kalau orang konsep melihat ini disangka beneran. Batu ini, kalau ini pelenggih ini itu pasir melile. Ya itu makanya kita konsep ini, makanya yang di Merdeka Barat sering iri itu kan. Kenapa kok di Merdeka Barat gak bagus sebagus ini? Nah kalau di Merdeka Barat itu sifatnya cepat. Kenapa? Kalau tidak cepat diambil orang. Kenapa? Kadang-kadang ini Aji udah kayak Spiderman. Diambil orang. Buktinya di lantai 14 saya mau bangun, ternyata udah diambil orang, dipakai ruang komputer. Wah ini sangat dulu lagi kepimpinan. Biar saya dapat. Biar istilahnya orang itu juga. Masa yang lain difasilitasi kita tidak. Karena apa? Kita juga punya kewajiban untuk melaksanakan persembayangan ya 3 waktu. Jam 6, jam 12, jam 6 lagi. Kan gitu. Sehingga terakhir itu setiap istilahnya para medis ya baik dokter maupun ya perawat. Jadi kalau dia bidan istilahnya bertugas, dia sudah ada tempat bersemayam. Oh di luar jam tugas, oh saya mau semayang dulu waktunya jam 12, saya semayang dulu sebentar, taruh tugasnya semayang dulu sebentar. Demikian juga rekan-rekan kita pergi ke masjid, ya kita ke pura, kan gitu. Ini konsep agar kita juga menjadi manusia-manusia insani yang memang berbudi luhur. Kenapa? Kita konsep selalu juga mengutamakan ajaran Tritekana. Bagaimana hubungan baik kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama, kemudian sama alam. Alam ini sekarang kita buat lukisan, walaupun lukisan ini lukisan semu, ini udah keindahannya menyamai alam semesta. Secara simbolis lah, kita simbolis. Ini kan dalam ruangan. Makanya pada saat membangun ini, semua personil yang ada di sini masuk ke sini jadi tontonan ini. Kenapa? Karena keindahannya. Oh bagus sekali, bagus sekali. Nggak ada yang bilang tidak bagus. Nah, ini ya saudara, ini semua berkat leluhur juga. Kalau tanpa leluhur nggak bisa. Dana punyanya mengalir juga, sehingga kita bisa membuat ini. Baiklah Aji, ini satu lagi untuk pertanyaan. Bagaimana untuk Aji agar generasi muda Hindu khususnya agar percaya diri menunjukkan identitas ini loh saya agama Hindu, khususnya di rantau ya. Kalau untuk khususnya di rantau, dan bagaimana mampu untuk membangun sebuah tempat ibadah agar Hindu ini selalu untuk dianggaplah di Indonesia ini gitu kan. Kalau nggak ada maksudnya keberanian atau ketangguhan, kegigihan, rasanya mustahil untuk membangun hal-hal seperti ini gitu kan, apalagi di tanah rantau gitu kan. Nah buat pesan-pesannya Aji untuk generasi muda Hindu khususnya di tanah rantau agar bisa menjaga eksistensi agama Hindu dan terus untuk menjaga ajak budaya, adat itu untuk tetap bisa untuk di tanah rantau, bagaimana tipsnya? Semua Mas Santi, pertanyaan yang luar biasa nih bagi saya ini, memberikan motivasi kepada anak-anak generasi muda. Marilah kita jangan melihat ke belakang, mari terus melihat ke depan. Nah, setelah melihat ke depan apa yang sudah kita raih dengan baik, mungkin jadi pucuk pimpinan, mungkin jadi pucuk pimpinan di mana-mana, baik mau di perusahaan dan lain sebagainya. Atau instansi-instansi negara mungkin ya. Gitu kan, menjadi mungkin di militer dan lain sebagainya. Coba kita harus berani menunjukkan jati diri kita, walaupun kita sedikit, kita masih eksis. Minoritas tapi berkualitas. Karena kita butuh untuk tempat semayang ini, orang Hindu sangat butuh karena kita mempunyai kewajiban semayang 3 kali sehari. Otomatis kalau dengan adanya pura ini kita jangan takut. Umpamanya tidak takut, jangan takut tidak diizinkan. Atau jangan. Nah itu biasanya gitu. Biasanya kan, tidak diizinkan. Aduh ini takut nih sama pimpinan, ntar boleh nggak ya? Boleh nggak? Ini gimana tipsnya ini? Ya tipsnya ya makanya kita harus berani memberikan masukan ke pimpinan bahwa apa yang kita bangun ini untuk kepentingan umat Hindu, untuk kepentingan juga keamanan gedung, keamanan alam kan gitu. Ya kalau biasanya contohnya, oh ini tidak boleh kita minta ruangan tidak boleh, tapi untuk para sopir ngerokok itu boleh. Mana lebih mulia? Ibadah
ibadah, tempat ibadah dong, tempat sembahyang dong. Itu makanya itu diberikan. Lagian cuma berapa meter Itu sih? kan, Gitu. kalau kita kemas, walaupun ini 4 meter 4 kali 6, so indahnya kayak apa kan? Iya, benar Terus kembali lagi menggunakan pikiran-pikiran bersih. Nah, kalau kita pikirannya bersih, Trikaya Parisuda lah ya. kalau orang ngomong ngecek ngenyek jangan jelein, kita biarkan saja angin seperti angin berlalu gitu kan. Biar nggak baper ya Ji ya. Berarti Biar harus kita Trikaya Parisuda. biar kita tidak putus asa. Baru kita nanti diomongin orang, dijelein orang, biarin orang berbicara apa. Yang penting apa yang kita lakukan nanti untuk masa depan generasi muda. Gitu, betul. Generasi muda harus semangat, harus berani, berjuang, baik mungkin mengajukan saran usul kepada pimpinan, hal-hal yang baik. Pimpinan pasti akan memikirkan dan mengabulkan permintaan kita, kan gitu. Nah itu. Baiklah, terima kasih luar biasa. Nanti ucapkan terima kasih buat Aji. Terima kasih juga buat Aji. Nih beliau luar biasa juga nih, Putra Bali yang dulu di Polda Metro Jaya. Kalau nyetir set gitu kan. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan kita semua untuk tetap semangat konsisten di jalan dalam. Konsisten itu kan nggak gampang ya. Jadi memang harus dengan tekad yang kuat, dengan niatnya apa sih? Oh, kalau mungkin Santi sendiri ya, mungkin buat teman-teman atau generasi muda Hindu, apalagi kalau kita membangun sesuatu hal atau kita mau berkarya atau di luar rantau, ingat tujuan kita hanya untuk Tuhan dan untuk leluhur dan memperbaiki karma kita. Selain itu bodo amat lah orang mau ngomong apa juga terserah gitu. Terserah. Baiklah. Aji, titip lunas doanya, semoga channel Santi Dharma Chandra dan umat Hindu khususnya di tanah rantau juga bisa tetap semangat di jalan Dharma. Lunas doanya Aji. Lunas itu meminta ya, buat teman-teman nanti tanya, lunas itu apa? Titiang itu apa? Titiang itu saya tapi bahasa halus, kain sutra. Udah, ayo Aji. Oke. Mari sebelum kita akan mungkin kembali ke Tanah Pasundan ke Bogor. Tanah Pasundan ke Bogor. Untuk itu mari kita bersama-sama di tempat ini di Padmasari Santi Buana, Rumah Sakit RSPPN Panglima Besar Sudirman di Bintaro ini. Kita berdoa, memanjatkan doa kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Ida Susunan Sari Melinggi Kiring Padmasari ini, semoga ya baik rumah sakit RSPP ini maju besar ya, karena beliau memberikan solusi, memberikan perhatian kepada semua pasien, tenaga medis maupun personil yang bertugas di Kementerian Pertahanan, khususnya di Pusriarjat Kemhan ini. Dengan harapan juga Santi Dharma Chandra ini terus maju pesat untuk terus memberikan vibrasi suci ya di Nusantara ini. Ya kembali lagi, biarkan angin berlalu ya gitu. Apapun yang penting tujuan kita untuk melakukan seperti ini ya, pergi ke pura-pura untuk memberikan, untuk mendapatkan sesuatu ya taksu, anugerah lunas taksu kita sesunan kita dimanapun melinggih kan gitu. Giring bersama-sama kita berdoa, awali dengan asana. Om prasada stuti sarira suci nirmali suatu pramana. Kare saudara, om saudara. Om rapat asri nama Om Tatuat Mesra Mesra Om Sampu Mesra Sri Pasukati Empat Om Sri Embuantu nama Sukam Buantu nama Om Buantu nama Om Menantesan Pat Pesan nama Om Dewa Prasistri nama Om Sang Bantang yang langsung bawah Om nama Om mari dia cia para nudera teteje nama sita suatu pangkaja Nadia Sembas kari nama sita para namanya Baskar Dewa Sarut Kesem Masan namanya Distia Siwaradam Bukti Waradam Om Rangi Sak para Siwaraditya dan Suah Om yang widiwasa dalam wujud Dewa Siwa penguasa alam semesta besar sini. Hari ini kami beserta Santi Dharma Chandra serta pengempon Padmasari Santi Buana ini berkumpul di ajang Padmasari Santi Buana
Rumah Sakit Panglima Besar Sudirman. Memohon kehadapan Yang Widi selaku penguasa alam semesta beserta isinya, agar kami, khususnya Rumah Sakit RSPP ini, maju besar ke depan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien maupun kepada para medis maupun non-medisnya, memberikan fasilitas-fasilitas seperti tempat ibadah. Om Yang Widiwasa berikan juga agar kekuatan kepada kami semua, khususnya Santi, ya, dalam hal ini untuk terus memberitakan, mencari berita-berita penting khususnya ke tempat-tempat suci di Nusantara ini, agar Santi Dharma Chandra ini selalu maju besar. Demikian kami aturkan kehadapan Yang Widiwasa. Tentu banyak kesalahan yang kami buat, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami sebagai umat manusia yang tentu penuh kekurangan. Ampunilah segala dosa kami. Om Sri Yang Bantu Suka Bantu Purna Bantu Asli Kasiswa. Om Santi. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan Aji Mangku Gusti Jelantik, dan beliau juga dulu bertugas di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Semoga semangatnya Gusti Aji Mangku Jelantik bisa untuk kita teladani, bahwasanya kita dimanapun berada, kita harus percaya diri untuk mengajakkan adat budaya serta agama Hindu baik untuk di tanah rantau seperti itu. Terima kasih. Semoga nanti Santi bisa keliling-keliling di instansi-instansi negara di setiap kementerian. Nanti minimal ada Padmasari lah untuk sembahyang di sana, dan Astungkara semoga juga ada pura Astungkara. Semoga untuk cita-citanya Santi, suatu saat Santi bisa, ya namanya cita-cita ya, kita semua kan tidak pernah tahu bagaimana rencana Tuhan ke depannya. Suatu saat Santi bisa jadi penasihat presiden dan Santi bisa di istana negara. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, dan kita semua meyakini bahwasanya Nusantara ini hadir karena leluhur Nusantara, dan bagaimana peran pentingnya generasi Dharma umat Hindu agar bisa memberikan semangat Dharma untuk negeri ini. Kita harus semangat untuk berkarya, bekerja, dan untuk bagaimana hidup kita persembahkan untuk Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Mari kita tutup dengan doa mantra suci. Om Awi Gena Mastuna Musidam. Tutup dengan para Mas Santi nggih. Om Santi 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 Om.